Pemirsa, jenazah 3 prajurit TNI yang gugur akibat serangan Israel di markas pasukan perdamaian UNIFIL Lebanon dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sore ini. Ketiga jenazah dipulangkan dari Lebanon melalui Turki menuju tanah air menggunakan penerbangan Turkish Airlines TK056 dari Istanbul. Pesawat diperkirakan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Jakarta, jenazah akan disemayamkan di ruang VIP Bandara Soekarno-Hatta sebagai bentuk penghormatan terakhir. Rencananya Presiden Prabowo Subianto akan hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Selanjutnya ketiga jenazah prajurit TNI itu diberangkatkan ke Lanut Halim Perdana Kusuma untuk prosesi militer sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing guna dimakamkan secara militer. Ya, langsung saja pemirsa, kami akan ajak Anda menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk memantau persiapan kedatangan jenazah 3 prajurit TNI yang gugur di Lebanon akibat serangan Israel. Sudah ada jurnalis Berita 1, Andre Tito, dan juru kamera Hidayat Syarif di sana. Selamat sore, Tito. Bagaimana persiapan kedatangan 3 jenazah prajurit TNI? Apakah sudah terkonfirmasi akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto? Tito, silakan. Halo? Ya. Dengan laporan Anda. Halo, suaranya kurang. Silakan Tito dengan laporan Anda. Bagaimana pantauan terkini? Baik, hingga saat ini masih dalam persiapan dalam kedatangan penyambutan jenazah yang ada dari Lebanon dan masih di dalam penungguan oleh pihak TNI di pihak Bandara Suta. Baik. Apakah sudah terkonfirmasi akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto? Baik, berdasarkan dari situasi yang saat ini dikabarkan akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto secara langsung, namun masih belum kelihatan Presiden secara langsung hingga saat ini. Baik. Tito, berdasarkan pantauan kami, tadi ada iring-iringan peti jenazah. Apakah sudah tiba di tanah air ataukah itu peti yang akan disiapkan ke daerah masing-masing? Baik, berdasarkan yang kita lihat tadi, hal itu baru peti kosong yang memang akan ditempati 3 jenazah, namun jenazah hingga saat ini masih belum tiba di Bandara Suta. Baik, terima kasih Tito atas informasinya. Kami akan memantau lagi nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih, selamat sore dan selamat bertugas kembali. 3 prajurit TNI gugur dalam misi sebagai pasukan perdamaian di Lebanon Selatan dalam Satgas Sionmek 23 UNIFIL. Ketiganya gugur dalam serangan yang terjadi pada Senin dan Minggu lalu. Serangan diduga berasal dari militer Israel ke wilayah pengawasan United Nations Interim Force di Lebanon. Berikut kami hadirkan profil 3 prajurit TNI yang gugur berikut ini. Inilah profil 3 prajurit TNI yang gugur di Lebanon Selatan. Ada Kapten Infanteri Sumi Aditya Iskandar yang berusia 34 tahun. Kesatuan merupakan grup 2 Komando Pasukan Khusus Kopassus. Kemudian Sandi Yuda yang berada di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Pendidikan Diploma 4 Manajemen Pertahanan, lulus dari Akademi Militer.
Selanjutnya pemirsa, ini adalah Praka Farisal Ramadan. Usia 28 tahun, Kesatuan Yodif 113, JS Brigif 25, Siwa Dalap Iskandar Muda Aceh. Jabatan terakhir sebagai Taman Provos 1 RU Provos Kima. Pasukan perdamaian di Lebanon Selatan bergabung dengan Satgas Yonmek. Dan ini merupakan Sertu Muhammad Nur Ikhwan yang berikutnya. Kita akan saksikan pemirsa. Sertu Muhammad Nur Ikhwan ini berusia 25 tahun, Kesatuan Komando Daerah Militer, Udayana sebagai perawat, kemudian pendidikannya adalah Sekolah Tinggi Militer Angkatan Laut di Surabaya. Jabatan terakhirnya sebagai Satgas Yonmek di Lebanon Selatan sejak April 2025. Berbagai persiapan terus dilakukan oleh pihak TNI untuk menyambut kedatangan jenazah mendiang Mayor Infantri Anumerta Sulmi Aditya Iskandar yang diperkirakan tiba di rumah duka Cimahi pada Sabtu malam nanti. Hal yang sama juga dilakukan Kodim 0705 Magelang yang menggelar gladi bersih upacara pemakaman militer bagi Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan di Taman Makam Pahlawan Giri Darboloyo II, Kota Magelang, Jawa Tengah. Iring-iringan ambulans dan pengawalan prajurit TNI berlangsung di rumah keluarga mendiang Mayor Infantri Anumerta Sulmi Aditya Iskandar pada Sabtu siang tadi. Dalam giat gladi bersih menyambut kedatangan jenazah yang berjalan singkat. Gladi ini dilakukan untuk memastikan penghormatan militer berjalan hikmat. Meliput persiapan karangan bunga, pengamanan, dan simulasi upacara pelepasan oleh pasukan pengusung jenazah sebelum pemakaman. Termasuk pengaturan gladi resik arus keluar masuk kendaraan yang diatur demi menghindari terjadinya kemacetan di sekitaran rumah duka. Karena diprediksi iring-iringan kendaraan akan cukup banyak. Rencananya mendiang akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Cikutra pada Minggu 5 pagi esok dan berdasarkan jadwal, jenazah mendiang Mayor Infantri Anumerta Sulmi tiba di tanah air dari Lebanon Selatan pada Sabtu sore. Setibanya di tanah air, jenazah mendiang sedianya akan menjalani proses penghormatan dari negara, kemudian langsung diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Hussein Sastranegara Bandung yang diperkirakan tiba pada pukul 10 malam nanti. Sementara itu, Kodim 0705 Magelang menggelar gladi bersih upacara pemakaman militer bagi Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan di Taman Makam Pahlawan, Giri Darboloyo II, Kota Magelang, Jawa Tengah. Gladi ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan akhir menjelang prosesi pemakaman yang akan dilaksanakan secara militer. Menurut Dandim 0705 Magelang, Letkol Infantri Afrizal Rahman, sejumlah persiapan terus dimatangkan, mulai dari penyiapan sarana hingga kesiapan pasukan yang akan terlibat dalam upacara. Ia menjelaskan gladi dilakukan di 2 lokasi, yakni di rumah duka di Dusun Deangan, Kecamatan Merto Yudan, Kabupaten Magelang, dan di TMP di Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang. Gladi bersih di rumah duka telah dilaksanakan pada pagi hari, sedangkan gladi lanjutan digelar di lokasi pemakaman. Upacara pemakaman militer ini menjadi bentuk penghormatan terakhir. Ya, langsung saja pemirsa, kami akan ajak Anda menuju ke rumah duka 3 prajurit TNI yang gugur akibat serangan Israel di markas pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon. Sudah ada jurnalis Berita 1 Algi Gifari di Cimahi, Jawa Barat, lalu ada Joko Pramono di Kulon Progo, Yogyakarta, serta Priyo Budi Santoso di Magelang, Jawa Tengah. Kita akan menuju ke Algi terlebih dahulu di Kulon Progo. Nah, sejauh ini bagaimana persiapan kedatangan jenazah di rumah duka Algi yang berada di Cimahi? Silahkan. Baik, selamat sore Dinda dan pemirsa. Saat ini saya tepat berada di depan
kediaman rumah duka keluarga prajurit TNI yang gugur di Libanon saat menjalankan misi perdamaian yang ada di Cimahi, tepatnya Jalan Cikendal atau Kampung Cikendal, Cimahi Utara Kota Cimahi, di mana kediaman ini merupakan kediaman Mayor Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, di mana memang pada hari ini diketahui jika jenazah mendiang akan tiba di Jakarta pada sore hari ini, dan sejak tadi pagi hingga siang tadi begitu dapat disampaikan sejumlah persiapan atau berbagai persiapan pun telah dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak TNI, di mana pihak TNI sendiri melakukan gladi resik untuk menyambut kedatangan mendiang atau jenazah yang rencananya akan dibawa terlebih dahulu ke rumah duka yang ada di Cimahi ini sebelum akhirnya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ciputra Kota Bandung pada hari Minggu besok. Dan dari pantauan sejak pagi hingga sore hari ini begitu Adinda dan pemirsa, lihat begitu karangan ucapan bela sungkawa dari berbagai pihak terus berdatangan, termasuk dapat terlihat tadi ada dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang sudah memberikan ucapan bela sungkawa. Dan selain itu sejak hari Selasa begitu, di mana pihak keluarga mendapatkan informasi secara lengkap terkait gugurnya keluarga mereka atau mereka Zumi ini, sejumlah pihak terus berdatangan untuk melakukan memberikan motivasi ataupun memberikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan, di mana mulai dari Panglima TNI hingga kemarin terakhir ada dari dubes Palestina yang hadir secara langsung ke rumah kediaman Mayor Anumerta Zulmi ini untuk memberikan ucapan bela sungkawa kepada pihak keluarga yang ditinggalkan. Dan memang seperti diketahui begitu Adina dan pemirsa, jika rencananya pada sore hari ini setelah tibanya jenazah di Jakarta, setelah menjalani prosesi secara militer dan penghormatan secara negara, rencananya jenazah akan diterbangkan ke Bandung, dan akan setibanya di Bandung akan diantarkan untuk disemayamkan terlebih dahulu ke rumah duka yang ada di Cimahi ini. Dan memang itu adalah permintaan dari pihak keluarga sebelum dimakamkan ke Taman Makam Pahlawan Ciputra Bandung pada esok pagi. Keluarga berharap jenazah dapat didatangkan atau dipulangkan terlebih dahulu ke rumah duka yang ada di Cimahi ini, begitu Adinda dan pemirsa. Baik, dari Cimahi kita akan menuju ke Kulon Progo. Sudah ada rekan Joko di sana. Sejauh ini bagaimana persiapan kedatangan jenazah di Kulon Progo? Joko, silakan. Dinda dan juga pemirsa Berita Satu dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan dari kediaman almarhum Praka Farizal Ramadan di Ledok, Sidoarjo di Kulon Progo. Biasanya memang di belakang saya ini adalah rumah duka dari almarhum yang memang saat ini memang terpantau memang sudah agak sepi ya dari para pelayat. Karena dari pihak keluarga sendiri sejauh ini informasi yang dapat kami sampaikan bahwasanya orang tua dari almarhum sendiri sudah diterbangkan ke Jakarta ke Mabes TNI untuk menjalani serah terima jenazah yang akan dilakukan di Bandara Suta. Dan dari informasi yang kita dapat juga bahwasanya direncanakan nanti jenazah sendiri akan tiba di kediaman di rumah duka sendiri pada pukul 12 malam, di mana untuk esok harinya akan dilakukan upacara persemayaman yang telah dipersiapkan 100 personil dari TNI yang sebelum untuk diberangkatkan ke tempat pemakaman, yaitu di Taman Makam Pahlawan Giripeni Kulon Progo, yang berjarak sekitar 20 menit dari rumah duka atau sekitar 12 km. Dan perlu kami sampaikan juga bahwasanya untuk besok untuk upacara persemayaman sendiri akan dipimpin oleh Letnan Legend TNI Chandra Wijaya selaku Astronom dari Panglima TNI. Demikian rekan Dinda. Ya, dari Kulon Progo kita akan beralih ke Magelang. Sudah ada rekan Prio di sana. Prio, apakah ada keterangan terbaru dari pihak keluarga terkait kedatangan jenazah hari ini?
Ya, Dinda dan pemirsa Berita Satu, saya saat ini berada di rumah duka Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan yang berada di Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Di mana di tempat ini masih ada beberapa pelayat yang datang untuk mengucapkan bela sungkawa. Namun dari beberapa hari yang lalu, memang kondisi terkini di sini tidak begitu seramai sebelum-sebelumnya. Mengingat karena istri almarhum beserta keluarga saat ini pergi ke Jakarta untuk menjemput Serka Anumerta Nur Ikhwan. Rencananya nanti jenazah almarhum akan tiba di rumah duka sekitar pukul 12 malam dan sejumlah persiapan yang berada di rumah duka maupun di tempat pemakaman Taman Makam Pahlawan juga sudah 100% bisa digunakan. Untuk rencananya pemakaman sendiri akan dilakukan esok hari pada Minggu sekitar pukul 9. Nanti dalam pemimpin upacara tersebut akan dilakukan dengan Wakil Panglima TNI. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Prio di Magelang. Sebelumnya ada Joko di Kulon Progo dan juga Algi di Cimahi. Selamat sore rekan-rekan semuanya, selamat kembali bertugas.